Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya saya terus menyampaikan perbedaan antara kekristenan dengan doktrin Tritunggal. Ya. Tritunggal menyamar sebagai domba. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Setelah sekian ribu tahun, ya hampir 2000 tahun, tidak ada yang mengoreksi doktrin ini, ya. Mereka takut. Mungkin sudah ada beberapa orang yang memahami, ya, tetapi mereka takut dipecat oleh sinode, ya. Mereka lebih takut kepada lembaga manusia, ya, daripada kepada Allah. Mereka sama sekali tidak memikirkan tentang keselamatan kekal. Berapa kali saya buktikan, ya, ada beberapa ratus tayangan saya, ya, yang membuktikan bahwa doktrin ini maha sesat. Jika para pendeta dan romo ini tidak senang, ya, saya beberapa kali mengatakan, mari kita ketemu, ya, membahas masalah doktrin ini, tentu dengan ayat-ayat Alkitab, bukan dengan berteologi, ya, bukan dengan buku-buku yang penulisnya tidak ada di Alkitab. Ya. Mari kita selesaikan, kita bicarakan masalah ini, ya, mengenai doktrin Tritunggal, memakai Alkitab bahasa Indonesia terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kan semuanya kan memakai Alkitab ini. Berhenti mengatakan sesat, ya, kalau itu hanya asumsi aja. Tetapi kalau ayat-ayat Alkitab mengatakan sesat, ya harus diikuti. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 29. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci serta kuasa Allah. Nah, kalau Alkitab mengatakan seperti itu, diikuti. Jadi sudah ada batasannya, ya. Yang tidak mengerti kitab suci adalah sesat. Saya sudah berapa kali membuktikan bahwa doktrin Tritunggal tidak ada dan tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Ya. Gereja-gereja didominasi oleh doktrin ini. Mereka mengaku orang Kristen, gereja Kristen, tetapi tidak menyembah kepada Kristus. Nah, inilah yang dikatakan gereja menyesatkan begitu banyak orang. Mereka mengatakan mereka gereja Kristen,
kekristenan itu sudah muncul, ya, sudah ada dan sudah selesai, ya. Maksudnya selesai itu pada saat Yesus bangkit dan naik ke sorga, orang-orang percaya itu, ya, itu dikatakan Kristen. Itu sudah ada di Antioquia, ya, dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Bahkan semua rasul, ya, murid-murid Yesus itu, ya, itu orang Kristen. Mereka Kristen. Tidak seperti Tritunggal yang munculnya abad ketiga. Ya, paling tidak itu pada saat Konsili Nisea, itu resminya, ya. Kita lihat Kisah 11 ayat 26. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Setelah beberapa tahun Yesus bangkit dan naik ke surga, nah, murid-murid ini, ya, dengan orang-orang dengan yang dilayani itu, ya, jemaat-jemaat yang percaya, itu disebut Kristen sebelum munculnya Tritunggal. Kita lihat lagi dalam Roma 16 ayat 7. Roma 16 ayat 7 kita lihat. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus Kristen, ini Paulus mengaku bahwa dia orang Kristen, sudah ada orang-orang Kristen. Semuanya Kristen. Kristen adalah penyembah Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itu bukan penyembah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Itu yang pertama, ya, yang penyesatan yang dilakukan oleh gereja-gereja, ya, yang mendirikan, ya, berdasarkan doktrin dari Tritunggal. Yang kedua, mereka itu membangun imannya dengan mengikuti iman bapak-bapak gereja dengan Tertullianus sebagai batu penjurunya. Doktrin Tritunggal itu. Jadi gereja-gereja ini membangun imannya berdasarkan apa? Bapak-bapak gereja dengan si Tertullianus sebagai batu penjuru. Iman yang sebenarnya, iman Kristen, itu harus mengacu kepada Efesus 2 ayat 20. Iman yang dibangun di atas dasar para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Yesus Kristus sebagai dasar pengajaran. Yesus Kristus sebagai dasar iman. Itu yang seharusnya. Ya. Itu penyesatan yang kedua, ya. Bahwa mereka mengajarkannya apa? Berdasarkan bapak-bapak gereja yang namanya tidak ada di Alkitab. Ya. Dengan doktrin Tritunggal itu sebagai batu penjurunya. Ya. Yang ketiga, mereka mengajarkan Bapa itu pencipta. Bapa dari doktrin Tritunggal.
bahwa Bapa pribadi kesatu itu pencipta, ya. Mereka rumuskan dalam apa? Credo, ya, kalau untuk Katolik, ya, maupun Ortodoks, juga iman rasuli bagi gereja-gereja Protestan. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Bapa itu pencipta. Dan jelas mereka itu, bapaknya itu kan Bapa pribadi. Tidak bisa mencipta dan tidak ada. Alkitab mengajarkan bahwa Sang Pencipta itu adalah Firman yang adalah Allah, ya, lalu menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, mati, bangkit dan kembali ke surga, kembali sebagai Firman dan sebagai Allah. Saat ini dia adalah Allah, ya, yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Firman, ya. Yohanes 1 ayat 1, ya, bukan perkataan Allah, tetapi Allah sendiri, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas bukan? Lalu Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang di sorga, yang tidak kelihatan, ya, malaikat, serafim, kerubim, tahta sorga itu, maupun yang kelihatan, ya, bumi, ya, bulan, bintang, matahari, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu yang kelihatan. Itu semua Dia yang ciptakan. Mana ayatnya yang mengatakan Bapa mencipta? Ya, itu pengajaran-pengajaran yang sesat yang dilakukan oleh gereja-gereja yang berdasarkan doktrin yang dibuat oleh manusia, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka mengajarkan Allah pribadi. Pribadi itu terbatas, pribadi itu fisik, pribadi itu manusia, ya. Alkitab mengajarkan Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, Allah itu roh, ya. Tuhan itu roh. Jadi Alkitab mengatakan Allah itu roh, Tuhan itu roh, ya. Jadi ini sangat menentang sekali, ya, doktrin ini sangat menentang firman Allah. Itu sudah saya buktikan, ya, berempat, ya. Jadi Romo sama pendeta di luar sana, buktikan apakah yang saya sampaikan ini hoax, tidak berdasarkan Alkitab atau tidak. Itu keempat, ya. Saya akan buktikan lagi. Yang kelima, mereka ini mengajarkan Tuhan beda dengan Allah, ya. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 29, ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, ya, Tuhan itu esa. Jelas bukan bahwa Yesus mengajarkan Tuhan itu Allah.
Tapi mereka mengatakan Tuhan itu beda dengan Allah. Itu yang kelima, ya, penisatan yang dilakukan oleh gereja-gereja di luar sana. Yang keenam, mereka mengatakan Allah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat atau satu Allah. Ya, jadi mereka mengatakan ada satu Allah dengan tiga pribadi yang berbeda. Ya. Yakobus 2 ayat 19 dan Roma 10 ayat 12 mengatakan Allah satu. Ya. Dibalik juga Roma 10 ayat 12 Tuhan satu. Kita baca Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu Allah satu. Ya. Tetapi itu baik ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya bahwa Allah satu. Kenapa? Karena setan-setan itu tadinya mantan malaikat di surga. Mereka pernah ada di hadapan Allah dan menyembah Allah di surga. Waktu si Satan, iblis ini, ya, penghulu malaikat, pemimpin pujian ini, ya, memberontak dan dilemparkan ke dunia, dihempaskan ke dunia, dia menarik sepertiga malaikat di surga ke bumi. Nah, setan-setan saja percaya Allah satu, tetapi Romo-romo dan para pendeta Tritunggal ini tidak percaya kalau Allah satu. Apakah Romo-romo dan para pendeta ini pernah ada di surga? Tidak. Satan atau iblis penghulu malaikat itu dan setan-setan itu, ya, yang mantan malaikat itu, mereka pernah ada di surga dan mereka percaya karena mereka melihat dan mereka pernah menyembah Allah. Jelas bukan? Kita lihat Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan. Tuh, Allah yang satu itu, Allah satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah yang satu itu adalah Tuhan. Mau dibolak-balik, Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Allah yang satu, Tuhan yang satu. Tetapi para Romo dan para pendeta Tritunggal ini mengatakan bahwa Allah itu tiga pribadi yang berbeda, mengikuti doktrinnya si Tertullianus. Tapi mereka mengaku orang Kristen, gereja Kristen. Saya sudah buktikan bahwa ada perbedaan antara penyembah Kristus yang disebut orang Kristen, itu berbeda, sangat berbeda dengan para penganut Tritunggal. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh, mereka mengajarkan bahwa Allah itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak pernah, ya, Allah itu tiga. Nah, kita baca dari Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Apa yang dikatakan di sini? Beginilah firman Tuhan. Tuhannya itu ditulis
Tuhan, huruf besar semua ya, yang terjemahan dari Yahweh ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Perhatikan kata akulah. Di sini ditulis akulah, bukan kamilah. Kata aku itu satu, beda dengan kata kami. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Itu maksudnya ya. Tidak ada Allah selain daripadaku. Daripadaku, bukan daripada kami. Nah, itu jelas ya, bahwa Allah itu satu. Tidak ada yang lain. Bukannya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Anak tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah anak Allah. Anak Allah itu sebutan waktu Allah menjadi manusia, manusia itu disebut anak Allah. Seperti yang terdapat dalam Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, ya kau lahirkan kan manusia, akan disebut kudus, anak Allah. Jelas ya? Yang dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi tidak ada Allah anak. Allah anak kan tujuannya kan supaya ada tiga Allah kan, begitu kan? Tidak ada. Allah Roh Kudus. Tidak ada Allah Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus Allah. Ya. Jadi Allah itu satu, seperti yang tadi dalam Yesaya 44 ayat 6. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Itu Allah yang menyatakan sendiri, bukannya saya yang menyatakan. Tidak ada Allah selain daripadaku, bukan daripada kami. Kita baca juga dari Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ya, ini waktu masih di Pulau Patmos, ini belum di sorga ya Yesus ya. Dia berbicaranya ya. Wahyu 1, karena ditulis dengan tinta merah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Maksudnya yang awal ini kan huruf Yunani, Alfa, Omega kan huruf terakhir. Yang awal itu sebelum segalanya ada, dia ada. Dan dialah yang mencipta itu, keberadaan itu, dia yang mencipta. Setelah semuanya berakhir, ini Omega, dia tetap ada di sorga dan disembah. Itu Alfa dan Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang dahulu itu tetap satu, yang mencipta, yang memelihara, yang menyelamatkan.
Hanya dulu belum memakai nama Yesus, nama yang dibiarkan berabad-abad menjadi sebuah rahasia. Nama Allah itu baru dinyatakan pada saat Allah sendiri menjadi manusia, Yesus itu. Nah, namanya diberikan kepada manusia itu, yaitu namanya Yesus. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat 11-12. Yohanes 17 ya, ayat 11-12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ya. Ini manusia ya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Tuh kan? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu namanya. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ini Allah yang menjadi manusia Yesus ini, dia ya, berkata kepada Roh Allah yang di sorga, yang adalah kiasannya. Jadi jelas, nama ini adalah, nama Yesus itu adalah nama Allah yang diberikan kepada manusia, yang dilahirkan oleh Maria. Sekarang kita lihat Wahyu 22 ayat 13-nya. Kalau tadi kan masih di Pulau Patmos. Nah, ini setelah di surga. Wahyu 22 ayat 13. Lembaga Alkitab Indonesia membantu kita ya, dengan memberikan warna kepada tulisan-tulisan itu ya. Kalau Yesus yang langsung berkata ya, pada saat dia menjadi manusia, masih manusia, itu diberi warna merah. Tetapi pada saat Yesus sudah di surga ya, kembali menjadi Allah, itu ditulis dengan tinta hitam. Mari kita lihat. Kalau tadi kan Wahyu 1 ayat 8 tulis dengan tinta merah. Itu masih manusia. Nah, sekarang kita lihat. Masih juga dalam Wahyu 22 ayat 13 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir ya. Ini masih manusia ya. Kita lihat nanti. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, kalau ini ditulis dengan tinta hitam, ya, Lembaga Alkitab Indonesia ini membantu bahwa Yesus itu sudah full kembali sebagai Allah. Itu gunanya Lembaga Alkitab
Lembaga Alkitab Indonesia memberi warna kepada tulisannya dengan warna merah dan warna hitam. Jadi kembali kepada tema kita, bahwa Allah itu bukan tiga, melainkan Allah itu satu, tidak terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, melainkan satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, jika para Romo dan para pendeta ini, Protestan ini tidak setuju, silakan buktikan. Buktikan saja apa yang saya sampaikan. Juga para jemaatnya, buktikan apakah yang saya sampaikan ini hoax. Ini berdasarkan ayat-ayat Alkitab, bukan tafsir teologi. Sekali lagi saya ingin katakan, teologi sesat. Teologi menghambat orang untuk memahami Alkitab. Teologi menghambat sehingga orang tidak memahami siapa Allah yang sebenarnya. Gelar-gelar teologi itu bukan tiket masuk surga. Walaupun panjang seperti kereta, itu gelarnya dari Jakarta sampai Surabaya, tetapi itu bukan tiket. Terbukti teologi tidak pernah memahami Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka kita semua akan selamat. Shalom.